Oke cuy, kembali lagi bersama gua di sini. Jadi kali ini kan seperti janji gua kemarin nih, sebenarnya telat banget dari jadwal gua. Dan kali ini kan gua tuh bakalan kembali ngebahas manga Lovecom Manga, dan kemungkinan ini bakalan jadi part terakhir dari series ini. Karena seperti yang lo tahu, kalau semua ya manga yang satu ini itu lagi hiatus cuy. Sebenarnya sih bukan hiatus juga, kayaknya si autornya kagak niat anjir. Dan ya, jadi ya tahu salasi lagi. Buat kalian suka konten gue, jangan lupa menekan tombol subscribe. Dan langsung aja kita kasihin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah, jadi cuy, berlanjut dari cerita kemarin ya kan. Di sini si Sakura dan Shisei itu pada akhirnya mutusin balik dari kencan mereka di toko buku. Dan di keesokan harinya saat hari libur itu udah tiba, si Sakura itu kagak bisa lepas gitu cuy dari ingatan saat dirinya itu lagi kencan bersama Shisei. Sampai ya di sini si Sakura itu dikejutin gitu cuy sama kemunculan si Witchy yang mau menginap di rumahnya dia sesuai sama rencana dirinya dan Shisei cuy. Cuman ya di sini ya kan si Sakura itu kayak jadi ngerasa aneh gitu cuy, gara-gara saat si Witchy itu datang ke rumahnya dia, tingkahnya si Witchy itu kayak seperti orang yang lagi ketakutan. Mana ya gebleknya si Sakura itu malah bilang gitu cuy kalau si Witchy itu harus beristirahat karena besoknya dirinya akan berkencan sama si Shio. Karena ya sebenarnya itu cuy, saat si Sakura itu bilang kayak gini ya kan, ternyata di belakangnya si Witchy itu sedang ada si Tojoin yang lagi ngawasin mereka cuy. Ya di sini ya kan, menurut si Witchy itu cuy, entah apa yang terjadi, tiba-tiba si Tojoin itu kayak maksa banget gitu cuy buat nganterin dirinya menginap di rumahnya si Hisaura. Mana ya gebleknya si Tojoin itu juga maksa banget gitu cuy buat menginap juga di rumahnya si Hisaura menemani si Witchy. Nah, di sini itu cuy, sekalipun ada si Tojoin di sini ya kan, si Sakura itu kayak tetap bersumpah itu cuy kalau ya dirinya itu bakalan mensukseskan rencana kencannya si Witchy dan si Shio. Ya di sini karena sebenarnya si Sakura tuh juga lagi bingung ya kan, kok malah jadi kayak begini. Namun ya untungnya gitu cuy, si Witchy di sini itu berhasil memulangkan si Tojoin dengan bilang ya kalau si Witchy itu takut kalau semua ayahnya si Tojoin itu malah khawatir kepada dirinya karena mau menginap di rumahnya si Hisaura. Ya di sini karena untung aja kan rencana mereka itu masih berhasil diselamatkan. Di sini tiba-tiba si Sakura itu dapat pesan gitu cuy dari Shisei kalau ya hadirnya itu bakalan pergi ke TKP buat mengganggu rencana si Tojoin buat membatalkan rencana kencan antara si Witchy dan si Shio. Ya di sini karena kebaikan hati Shisei ya kan, itu ngebikin si Sakura sama si Witchy jadi tersentuh gitu cuy. Yang pada akhirnya di sini si Sakura itu bilang cuy kalau Shisei itu mau mengganggu rencana si Tojoin, maka ya dirinya itu bakalan ikut bersamanya. Ya meskipun di sini alasan kenapa si Sakura itu kayak pengen banget ya kan nemenin Shisei, itu ya gara-gara dirinya itu pengen bisa kencan sama Shisei cuy. Nah di sini di keesokan harinya ya kan, kita itu dilatih gitu cuy sama si Sakura yang lagi nungguin Shisei. Dan pas Shisei itu datang di depannya dia, si Sakura itu kagak bisa nahan diri gitu cuy, karena ya perawakannya Shisei itu menurutnya imut banget. Mana ya menurut si Sakura ya kan, dirinya itu kayak merasa rada malu gara-gara ngelihat pakaian minimnya Shisei yang tiap kali jika Shisei itu kayak ngangkat tangannya, itu malah ngeliatin tali pusarnya Shisei cuy. Ya di sini ya sebenarnya itu cuy, kira-kira ngeliat perawakan Sei ini ya kan, itu si Sakura itu udah punya itu cuy bayangan liarnya dirinya saat ngeliat penampilan Sei yang seperti ini. Cuman ya gara-gara dah gak ketahan ya kan, si Sakura itu bilang gitu cuy kalau sosoknya si Sei di balik baju casual itu sangat imut banget, yang ampe gara-gara ini itu ngebikin si Sei jadi terdiam gitu cuy sembari tersenyum dan mengingat kalau ya dirinya itu ya sebenarnya udah mempersiapkan hal ini dengan matang sebelumnya. Ya di sini demi menanggapi si samurai kan yang bilang kalau sama dirinya tuh imut, si Sei itu bilang cuy kalau ya si Sakura itu juga terlihat keren gara-gara pakaian yang dia kenakan. Ya di sini pada akhirnya kan saat mereka itu memutusin ngebuntutin si Witchy dan si Shio, si Sakura itu kayak bilang gitu cuy kalau ya dirinya itu datang ke sini lebih awal karena ya gak pengen ngebikin si Sei menunggu dalam kencan bersamanya. Ya di sini karena disinggung kencan ya kan sama si Sakura, si Sei itu bilang cuy kalau kita berada di sini itu gak lain karena mereka akan ngawasin kencannya si Shio dan si Witchy.
Ya meskipun udah bilang kayak demikian ya kan, Sise itu kayak tetap bilang cuy, kalau ya hal ini itu pertama kalinya juga bagi dirinya karena bisa berjalan bersama sama seorang pria. Dan dia tuh juga bilang kalau ya jarang banget dirinya tuh pergi ke sebuah taman bermain. Jadi ya dirinya tuh kayak sangat menantikan gitu cuy mengenai hal yang seperti ini. Ya di sini sebenarnya itu cuy, dari perkataan ini si Samurai itu kayak jadi sadar gitu cuy, kalau ya menurut Sise mungkin aja momen pertama kalinya dirinya tuh keluar bersamanya itu udah dianggap sebagai kencan pertamanya dia. Makanya di sini si Samurai itu bilang kalau ya dia itu pasti bakalan ngebikin Sise bahagia di momen kencan pertamanya ini. Ya di sini ibaratnya ya kan, kamu itu bisa menutupi kemaluanmu, tapi aku udah pernah ngeliat fotonya. Ya di sini Sise itu bilang cuy, kalau ya dirinya itu bakalan mengandalkan si Samurai saat momen itu telah tiba. Ya, di sini saat mereka itu lagi mengintip kencannya si Yuichi dan si Shiho, Sise itu kayak ngasih tahu gitu cuy, kalau ya berangkat lebih pagi dari jam janjiannya itu gak bakalan nguntungin baginya. Cuman ya di sini si Samurai itu kayak balik bilang cuy, kalau ya bisa datang lebih awal, maka ya dirinya itu bisa bersama sama seseorang yang dia cintai makin lama lagi. Nah, di sini akan karena mereka itu gak ngeliatin sosoknya si Tojoin juga, dan juga kencannya si Yuichi itu mengawalinya dengan sangat baik. Di sini si Samurai tuh kayak nanyain gitu cuy, kalau ya bukannya Sise itu dulu suka sama si Yuichi. Ya meskipun di sini Sise itu bilang kalau ya dirinya tuh kayak cuman sebatas penasaran aja kan sama sosoknya si Yuichi. Namun di sini si Samurai itu bilang cuy, kalau ya apakah perasaan tersebut itu masih tetap ada dalam hatinya Sise atau tidak. Ya di sini karena ngerasa ya kan lagi dipojokin sama si Hisamura sampai dibikin jengkel juga. Di sini Sise itu bilang cuy, kalau ya sekarang dirinya itu gak penasaran sama sosoknya si Yuichi lagi. Dan di sini ya karena kayak ngerasa ya kan dirinya tuh kayak pengen ngutarain hal ini lebih, tapi ya gara-gara mungkin saking malunya Sise itu malah mutusin mengalihkan topik dan pergi gitu cuy. Sembari dirinya itu bilang kalau dirinya itu masih belum bisa memberitahu akan hal ini kepada si Hisamura. Dan juga ya si Shiho dan si Yuichi itu juga udah pergi dari tempat itu. Jadi ya mereka itu balik ngebuntutin mereka cuy. Nah di sini cuy, saat sedang asik-asiknya ya kan ngeliat drama kehidupan tadi, kita di lain sisi dilihatin gitu cuy sama kemunculan dari si Tojoin yang baru aja tiba di taman bermain buat ngerecokin kencannya si Yuichi dan si Shiho. Nah, di sini sebelum kita fokus ke kencannya si Yuichi ya kan, di sini kita dilatin gitu cuy sama adiknya si Samura yaitu si Rie yang heran gitu cuy, ngapain kakaknya itu keluar pagi buta meninggalkan si Yuichi sendirian di rumahnya. Ya meskipun di sini si Samura tuh bilang ya kan kalau dirinya pengen berangkat lebih awal karena gak enak sama seseorang, si Rie itu sadar gitu cuy kalau ya apakah seseorang tadi yang disebut sama kakaknya itu adalah seorang wanita. Ya meskipun di sini si Samura tuh gak ngungkapin ya kan bakalan ngapain dirinya tuh bersama wanita itu, tapi ya tebakan si Rie ya kan kalau ya kakaknya itu mungkin akan sedang pergi berkencan sama wanita tersebut. Ya DC karena sebenarnya itu kayak ngebikin si Rie jadi jengkel ya kan ngedenger kalau kakaknya itu bakalan pergi sama cewek. Apalagi ya pas ditanya ya kan kepada si Yuichi, kalau ya menurut si Yuichi kakaknya itu bakalan pergi bersama wanita yang udah dia tembak. Di sini gara-gara hal tadi ya kan itu ternyata ngebikin si Rie jadi galau gitu cuy. Apalagi ya menurut si Rie kakaknya itu udah bilang kalau ya dirinya itu sangat imut banget. Waduh, ini jangan-jangan si Rie udah jatuh cinta sama si Samura anjir. Dia kan kakak kandungnya gak sih? Waduh, ini incest nih. Gak sih, tapi kayaknya sih cuman sebatas sayang aja nih kayaknya. Ya, kita balik lagi ya kan. Sebelum balik ke momen dating cuy, di sini kita itu dilatin gitu sama Sise yang ternyata sebelumnya itu minta saran gitu kepada si Shiho tentang pakaian apa yang cocok untuk kencan dia bersama si Hisamura. Ya, di sini si Shiho itu kayak kaget gitu cuy. Kalau ya apakah Sise itu bakalan kagak masalah jika dia tuh memakai pakaian yang nampilin tali pusarnya. Padahal ya sama si Shiho itu kayak udah dipilihin gitu cuy, pakaian yang feminim, tapi ya di sini Sise itu kayak tetap kekeh buat memilih pakaian yang tali pusarnya itu kelihatan gitu cuy. Ya di sini karena Sise itu kayak ngerasa kan kalau menurutnya ini tuh bukan masalah karena cuma tali pusar aja. Pada akhirnya ya si Shiho itu kayak mengalah gitu cuy akan pilihannya Sise. Dan sebelum mereka mengakhiri pembicaraan, si Shiho itu kayak bilang gitu cuy, apakah Sise itu bakalan beneran pacaran dengan si Samura atau enggak.
Ya di sini karena saking malu-malunya ya kan buat ngejawab pertanyaan dari Sisio tadi. Di sini Sisio itu kayak sempat menyangka gitu Ci, kalau ya apakah dirinya itu pengen dipandang sebagai seorang gadis yang imut sama si Hisamura atau enggak. Ya kata gue di sini sih fix Sisei itu kayak pengen banget disebut gadis imut. Tapi sih emang Sisei cakep anjir perawakannya sih kata gue. Jadi kayak layak aja disebut imut anjay. Ya, di sini kita balik lagi ke momen dating, cuy. Di sini karena saking pengennya si Shihyo ya kan buat naik roller coaster, akhirnya di sini si Shihyo dan si Yuichi itu mutusin buat naik roller coaster bersama. Namun ya entah kenapa di sini Sisei itu malah juga pengen naik gitu, cuy, sama si Hisamura. Padahal ya di sini menurut si Hisamura ya itu kayak mikirnya wahana tadi tuh kayak nakutin banget, cuy, baginya. Cuman ya di sini gara-gara waifunya tuh kepengen naik ya kan. Di sini pas mereka itu pada kira juga ikutin nyoba. Di sini si Sakura itu malah ketakutan banget gitu, cuy. Ya di sini meskipun kayak terasa mereka itu malah lagi asik-asik main sendiri ya kan di taman bermain, tapi ya saat si Samurai itu kayak ngeliat si Sei senang ya kan, itu ngebikin dirinya beneran bahagia gitu, cuy. Karena ya mungkin di sini si Samurai itu kayak menyangka kalau ya di cerita aslinya si Sei itu kayak jarang banget gitu, cuy, ngerasain hal yang kayak demikian. Nah, di sini gitu, cuy. Saat mereka berdua itu mutusin ya kan buat ngikutin si Shihyo dan si Yuichi lagi. Di sini si Samura itu malah ngelihat si Sei lagi ketakutan gitu, cuy. Gara-gara ya di sini si Shihyo itu malah masuk ke rumah berhantu anjir. Ya di sini ya gara-gara si Sei itu juga gak mau kehilangan momennya si Yuichi dan si Shihyo. Di sini ya mereka itu kayak mutusin buat maksa masuk ke rumah hantu tersebut, cuy. Padahal ya di sini gak cuma si Sei aja yang takut, tapi si Yuichi dan si Saura itu sebenarnya juga takut gitu, cuy, masuk ke rumah hantu tersebut. Ya di sini karena ada terpaksa ya kan, dan juga di sini mereka berdua ya kan, terutama si Sei dan si Samura tuh lagi ngejalanin tugasnya buat ngikutin kemana perginya si Yuichi dan si Shihyo. Di sini ya pada akhirnya mereka berdua itu malah berakhir ketakutan bersama, cuy. Bahkan ya di sini si Saura itu kayak jadi tahu gitu kalau ya ternyata si Sei itu takut sama hantu, cuy. Ya jadi gimana menurut kalian? Ini sih emang sih kata gue kalau semua soal rumah hantu ya kan, kadang kita itu kayak emang sengaja ya kan ngajak pasangannya masuk ke rumah hantu, bukan cuman pengen lihat hantu aja, cuman kayak masa iya jelas sih kalau sama di rumah hantu pengen lihat hantu. Tapi sih rata-rata ya kan orang yang udah pasangan ngebawa pasangannya ke rumah hantu itu kayak cuman buat cari muka doang anjir. Iya sih, gue kayak relate aja gitu ya kan sama hal yang kayak tadi. Karena gue tuh kayak paham banget sama otak cabul mereka anjir. Padahal ya nanti pas masuk malah takut semuanya anjir. Ya jadi gimana menurut kalian? Nih sayang banget ya kita kagak bisa lanjut karena ya nih manga itu udah mentok sampai di sini aja. Apalagi beberapa penonton tuh kayak bilang kalau sama manga itu lagi hiatus. Gue gak tahu ya kan apakah nanti autornya itu bakal lanjut lagi, karena ya katanya sih autornya tuh lagi fokus ke light novel gitu, cuy. Ya jadi gimana menurut kalian? Ya gue di sini undur diri dulu. See you next time. Sampai jumpa lagi, cuy.